Nama saya Nurul Madani dengan NPM 232114048. Di kesempatan kali ini, saya pengen ngajak teman-teman semua buat kenalan lebih dalam lagi sama salah satu produk bioteknologi yang udah nggak asing lagi di pasaran, yaitu Nata de Coco. Kalian pasti pernah lihat atau bahkan sering makan Nata de Coco kan, yang biasanya itu disajikan pada es buah dan bareng sirup atau puding kan? Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana sih sebenarnya Nata de Coco ini dibuat? Kok bisa air kelapa yang bening ini berubah jadi gel putih yang kenyal dan segar? Nah, disinilah peran bioteknologi fermentasi bereaksi. Tapi kita harus tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi ialah pengetahuan yang mencakup penggunaan organisme atau agen-agen biologis dalam menghasilkan suatu produk atau teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Proses pemanfaatan agen-agen biologis dalam ilmu. Bioteknologi telah melibatkan beberapa bidang ilmu seperti biokimia, genetika, biologi molekuler, mikrobiologi, enzimologi, ilmu pangan, dan fisiologi. Beberapa negara telah mengembangkan pengetahuan bioteknologi sebagai solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi manusia saat ini dan yang akan datang. Pada hakikatnya, pemanfaatan bioteknologi bertujuan untuk peningkatan taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakat, seperti halnya penggunaan bioteknologi untuk peningkatan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, ataupun pemanfaatan di bidang lingkungan dan pertambangan. Apa tujuan seseorang mempelajari bioteknologi? Untuk memahami bagaimana teknologi biologis dapat dimanfaatkan dalam dunia kesehatan, terutama dalam pengembangan obat dan terapi. Dengan bioteknologi, para ilmuwan dapat menciptakan obat-obatan yang lebih efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, bioteknologi juga berperan penting dalam pembuatan vaksin modern, produksi protein terapeutik seperti insulin, serta pengembangan terapi gen untuk mengatasi penyakit genetik. Melalui pemahaman ini, bioteknologi farmasi juga mendukung kemajuan pengobatan yang lebih personal, yaitu menyesuaikan jenis dan dosis obat dengan kondisi genetik setiap individu. Dengan demikian, mempelajari bioteknologi farmasi tidak hanya penting bagi dunia medis, tetapi juga berdampak besar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apa saja komposisi dari Nata de Coco? Komposisi dari Nata de Coco yaitu: pertama air, kedua Nata de Coco 35%, ketiga gula, keempat perisa sintetik leci, kelima pengatur keasaman asam malat dan asam sitrat, keenam pengental nabati, ketujuh pengawet kalium sorbat, kedelapan pemanis alami glikosida stevia, kesembilan garam. Bagaimana proses pembuatan Nata de Coco? Proses pembuatan Nata de Coco. Pertama, menyaring air kelapa. Pilih air kelapa tua yang segar dan berkualitas baik. Setelah itu, air kelapa harus disaring untuk menghilangkan kotoran dan serat-serat halus yang bisa mengganggu proses fermentasi. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain bersih atau saringan halus agar air kelapa menjadi jernih dan siap digunakan. Proses ini penting agar nantinya nata yang dihasilkan memiliki tekstur yang bersih dan kenyal tanpa adanya gangguan dari bahan yang tidak diinginkan. Setelah disaring, air kelapa siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, setelah air kelapa disaring, langkah selanjutnya adalah memasak air kelapa dengan gula. Air kelapa yang sudah disaring dimasukkan ke dalam panci dan direbus bersama gula pasir. Gula berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri Acetobacter yang akan membentuk Nata de Coco. Biasanya, perbandingan air kelapa dan gula adalah 1 liter air kelapa untuk 100 gram gula pasir. Rebus campuran ini hingga gula larut sepenuhnya dan pastikan tidak ada kotoran yang tertinggal. Pemanasan juga berguna untuk mensterilkan larutan, memastikan tidak ada mikroba atau kuman lain yang dapat mengganggu fermentasi. Ketiga, setelah larutan gula dan air kelapa mendidih dan tercampur rata, dinginkan larutan tersebut sampai suhu mencapai sekitar 30 derajat Celcius atau suhu ruang. Penting untuk memastikan larutan tidak terlalu panas ketika bakteri dimasukkan, karena suhu yang terlalu tinggi dapat membunuh bakteri. Proses pendinginan ini biasanya membutuhkan waktu beberapa jam. Setelah suhu larutan turun, langkah berikutnya adalah menambahkan cuka atau asam asetat ke dalam larutan. Cuka digunakan untuk menurunkan pH larutan hingga mencapai pH sekitar 4,5 sampai 5,5. Lingkungan asam ini sangat diperlukan agar bakteri Acetobacter dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan lapisan nata yang kenyal. Keempat, langkah selanjutnya adalah menambahkan starter bakteri. Starter bakteri ini dapat diperoleh dari cairan Nata de Coco yang telah difermentasikan sebelumnya, atau bisa juga menggunakan kultur bakteri murni yang dijual di pasaran. Starter bakteri akan bekerja untuk mengubah gula menjadi lapisan nata yang kenyal. Larutan yang sudah dicampur bakteri ini kemudian diaduk perlahan agar bakteri tersebar merata dalam larutan. Kelima, setelah larutan siap, tuangkan larutan ke dalam wadah fermentasi yang terbuat dari plastik atau kaca. Wadah fermentasi ini sebaiknya berbentuk datar agar proses fermentasi bisa berlangsung merata. Larutan dituangkan setinggi sekitar 3 sampai 5 cm, tidak terlalu tinggi agar proses pembentukan nata bisa berlangsung optimal. Setelah itu, tutup wadah fermentasi dengan kain kasa atau kain bersih untuk melindunginya dari debu dan serangga. Wadah fermentasi ini kemudian diletakkan di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, dan jauh dari gangguan. Proses fermentasi akan memakan waktu sekitar 7 sampai 14 hari, tergantung pada suhu dan kondisi lingkungan. Sekitar ke-6, selama proses fermentasi, bakteri Acetobacter akan bekerja membentuk lapisan putih kenyal di permukaan larutan. Setelah fermentasi selesai, lapisan nata yang terbentuk bisa mencapai ketebalan 1 hingga 2 cm. Saat lapisan nata sudah cukup tebal, langkah selanjutnya adalah memanen nata. Angkat nata dengan hati-hati dari permukaan. Larutan menggunakan tangan atau alat bersih. Pastikan lapisan nata tidak rusak atau sobek saat dipindahkan. Ketujuh, setelah dipanen, nata yang sudah dipisahkan dari larutan harus dicuci dengan air bersih. Proses pencucian ini dilakukan beberapa kali untuk menghilangkan sisa-sisa larutan fermentasi dan bau asam yang masih menempel pada nata. Setelah dibersihkan, nata bisa dipotong-potong sesuai dengan keinginan, biasanya berbentuk dadu kecil atau potongan lainnya. Apa nilai gizi yang terkandung dari Nata de Coco yang ada di Indomaret atau yang dijual di pasaran? Nilai gizi yaitu: pertama, energi total 90 kilokalori, kedua, energi dari lemak 0 kilokalori, ketiga, lemak total 0 gram 0% nakagen, keempat, kolesterol 0 mg 0% nakagen, kelima, lemak trans 0 gram, keenam, lemak jenuh 0 gram 0% nakagen, ketujuh, protein 0 gram 0% nakagen, kedelapan, karbohidrat total 21 gram 7% nakagen, kesembilan, serat pangan 4 gram 12% nakagen, kesepuluh, gula 17%, kesebelas, garam natrium 30 mg 2% nakagen. Nata de Coco ditutup saat melakukan fermentasi. Kenapa Nata de Coco harus ditutup saat fermentasi? Nata de Coco itu harus ditutup selama fermentasi karena kalau dibiarkan terbuka, udara dari luar bisa bawa masuk debu, kotoran,
bakteri jahat, atau bahkan serangga kecil seperti lalat. Kalau hal-hal seperti itu bisa masuk, bisa mengganggu proses fermentasi dan hasilnya nggak akan maksimal. Bakteri yang digunakan untuk membuat nata de coco, namanya Acetobacter punya peran yang sangat penting dalam proses ini. Bakteri ini bekerja dengan mengubah gula yang ada di air kelapa menjadi selulosa, yang kemudian membentuk lapisan nata yang kenyal dan padat. Untuk bisa bekerja dengan baik, bakteri Acetobacter butuh kondisi yang bersih, tenang, dan stabil. Ketika wadah fermentasi terbuka, bisa ada bakteri lain yang ikut masuk dan berkeliaran di dalamnya. Bakteri jahat seperti Escherichia coli atau Salmonella misalnya, bisa mencemari proses tersebut dan merusak hasil fermentasi. Bakteri baik ini juga butuh kadar oksigen yang tepat dan suhu yang stabil supaya bisa terus berkembang biak dan membentuk nata yang tebal dan kenyal. Kalau tempat fermentasi terbuka, suhu dan kelembapan bisa berubah, yang bikin bakteri Acetobacter jadi nggak nyaman dan nggak bisa bekerja dengan maksimal. Selain itu, jika wadah terbuka, debu atau kotoran juga bisa menempel pada permukaan nata yang sedang terbentuk, dan ini bisa membuat nata jadi kotor, bau, atau bahkan ada jamur yang tumbuh. Karena bakteri Acetobacter sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan, menutup wadah selama proses fermentasi sangat penting untuk menjaga kualitas nata. Menutup wadah juga membantu menjaga kelembapan dan suhu tetap stabil, karena kondisi lingkungan yang tepat sangat penting untuk kesuksesan fermentasi. Jadi, kenapa nata de coco harus ditutup saat fermentasi? Karena kita ingin memberikan lingkungan terbaik untuk bakteri Acetobacter agar bisa bekerja dengan baik, menghasilkan nata yang kenyal, bersih, dan sehat. Dengan menutup wadah, kita juga mencegah bakteri jahat dan gangguan lain yang bisa bikin proses fermentasi gagal. Analisis SWOT, pertama strength kekuatan. Nata de coco ini punya kekuatan di teksturnya yang unik, kenyal, lembut, dan beda dari camilan yang lain. Ini bikin banyak orang suka, apalagi pas dimakan bareng minuman dingin atau dessert. Selain itu, dia rendah kalori, nggak ada lemak, dan kaya serat, jadi cocok banget buat yang lagi diet atau nyari cemilan sehat. Bahan bakunya juga gampang didapat, cuma butuh air kelapa dan proses fermentasi. Terus, bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, apalagi kalau udah dikemas rapi. Dari segi produksi juga, nata ini punya potensi besar karena bisa dibuat dalam skala rumahan sampai industri. Kedua weaknesses kelemahan, nggak ada produk yang sempurna. Nata de coco ini punya kelemahan juga. Misalnya, proses pembuatannya lumayan lama dan harus teliti. Kalau fermentasinya gagal atau kurang bersih, bisa-bisa hasilnya nggak layak dikonsumsi. Terus, kalau belum diolah alias masih mentah, rasanya asin dan baunya agak kurang enak. Jadi butuh proses pencucian berkali-kali biar bersih. Selain itu, kalau cuma dijual dalam bentuk biasa bening dan tanpa rasa, kadang orang bosan karena nggak ada variasinya. Jadi butuh inovasi biar produknya terus menarik di pasaran. Ketiga, opportunities peluang. Nah, dari sisi peluang, nata de coco ini punya pasar yang luas banget. Orang sekarang makin peduli soal makanan sehat. Jadi produk kayak gini tuh bisa dicari, bisa dikembangin jadi berbagai varian rasa leci, mangga, strawberry, terus dikemas lucu buat anak-anak atau jadi topping minuman kekinian. Bisa juga dijual ke luar negeri karena banyak negara tertarik sama produk tropis gitu. Apalagi sekarang tren makanan fungsional lagi naik. Nata yang kaya serat bisa banget ikut masuk ke tren itu. Keempat, rats ancaman. Tantangannya, ya tentu saja persaingan. Sekarang makin banyak cemilan sehat lain yang juga enak dan praktis, kayak jeli. Agar-agar, kalau nata de coco nggak terus berinovasi, bisa aja dilupakan. Terus, bahan baku, kayak air kelapa kadang harganya naik atau kualitasnya kurang bagus, apalagi kalau musim berubah. Belum lagi soal distribusi, kalau nggak dikemas dengan baik, nata bisa cepat basi atau rusak selama pengiriman.